Saya merasa bangga sekali. Kita berkumpul di Princess Noor bin Abdurrahman University, sebuah universitas yang berdiri sebagai simbol kemajuan perempuan dalam pendidikan, ilmu pengetahuan, dan pengabdian kepada masyarakat. Saya menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya dan mendalam atas penganugerahan gelar Dr. Honoris Causa dari universitas perempuan terbesar di dunia ini. Anugerah dokter kehormatan kali ini adalah gelar Dr. Honoris Causa yang ke-11 dan 3 gelar profesor kehormatan dari berbagai universitas dalam dan luar negeri yang telah saya terima. Namun kehormatan ini tidak saya maknai sebagai sebuah pencapaian pribadi, melainkan sebagai pengakuan terhadap nilai-nilai perjuangan perempuan dalam pemerintahan dan kehidupan bernegara. Penghargaan ini adalah pengakuan bahwa perempuan memiliki tempat yang terhormat dalam membangun negara dan peradaban. Hadirin yang saya hormati, pemberdayaan perempuan dalam pemerintahan yang menjadi tema pidato ilmiah saya hari ini bukanlah tema yang berdiri sendiri. Ia terkait langsung dengan cara negara memahami keadilan, menjalankan amanah kekuasaan, dan menjaga keberlanjutan peradaban. Negara tidak boleh dipahami semata sebagai sebuah struktur administratif. Negara adalah sebuah bagian dari peradaban yang hidup, yang bertumpu pada nilai, sejarah, dan tanggung jawab moral. Sejarah telah menunjukkan bahwa peradaban yang menyingkirkan perempuan dari pusat pengambilan keputusan akan kehilangan keseimbangannya. Negara yang besar adalah negara yang mampu menghimpun seluruh potensi kemanusiaannya. Negara yang kuat adalah negara yang tidak membiarkan separuh dari kekuatan sosialnya berada di pinggir sejarah. Dalam sejarah hidup saya, selain telah memimpin sebuah partai politik terbesar di Indonesia sampai saat ini, bernama Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, saya juga telah memiliki pengalaman kenegaraan sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Wakil Presiden ke-8 Republik Indonesia, dan kemudian sebagai Presiden ke-5 Republik Indonesia yang merupakan Presiden perempuan di negara kami, yang mayoritas penduduknya adalah umat Islam terbesar di dunia. Hingga saat ini, saya juga memimpin Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP, sebuah lembaga kenegaraan yang bertugas menguatkan dasar negara dan ideologi bangsa kami, yaitu Pancasila, sekaligus memimpin Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, tempat para ilmuwan terbaik kami melakukan riset dan inovasi nasional. Dua lembaga kenegaraan tersebut menjadi bagian dari pemerintahan Republik Indonesia. Pengalaman kepemimpinan ini memberi saya satu pelajaran yang sangat jelas, yakni pemerintahan yang adil dan efektif tidak dapat dibangun dengan mengecualikan perempuan. Justru sebaliknya, kualitas pemerintahan sangat ditentukan oleh sejauh mana perempuan dilibatkan secara bermakna dalam pengambilan keputusan. Hadirin yang saya hormati, dalam Islam, pemberdayaan perempuan tidak dapat dilepaskan dari konsep amanah dan keadilan. Islam mengajarkan bahwa kekuasaan adalah amanah, bukan hak istimewa.
amanah menuntut pertanggungjawaban, amanah menuntut keadilan. Al-Quran menegaskan prinsip kesetaraan martabat manusia secara tegas. Dalam surat An-Nisa ayat 1, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan bahwa seluruh manusia diciptakan dari satu jiwa yang sama. Prinsip ini menjadi dasar teologis bahwa perempuan dan laki-laki setara dalam martabat kemanusiaannya. Dalam surat Al-Hujurat ayat 13 ditegaskan bahwa kemuliaan manusia tidak ditentukan oleh jenis kelamin, suku, atau kedudukan sosial, melainkan oleh ketakwaan dan tanggung jawab moralnya. Prinsip-prinsip ini tidak berhenti pada teks. Sejarah Islam menunjukkan praktek yang nyata. Kita mengenal Khadijah binti Khuwailid sebagai pengusaha yang mandiri, sekaligus mitra intelektual dan moral dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mengenal Aisyah binti Abu Bakar sebagai periwayat hadis dan rujukan keilmuan yang menjadi sumber pengetahuan umat hingga hari ini. Kita mengenal Ummu Salamah yang pemikirannya didengar dalam pengambilan keputusan penting umat Islam. Kita juga mengenal Nusaibah binti Ka'ab yang menunjukkan keberanian dan keteguhan dalam menjaga komunitas muslim pada masa awal Islam. Sejarah ini menunjukkan bahwa perempuan dalam Islam tidak pernah diposisikan sebagai pihak yang harus disingkirkan dari ruang tanggung jawab publik. Justru sebaliknya, perempuan hadir sebagai penjaga nilai, penopang moral dan etika dan keadilan dan penegak peradaban. Nilai-nilai kehadapan tersebut dalam pengalaman bangsa Indonesia diajarkan oleh ideologi bangsa kami, Pancasila, yang berintikan gotong royong dan menemukan bentuknya dalam konstitusi. Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan menegaskan dan kearifan dari para pejuang bangsa bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu tidak dengan ada kecualinya. Pasal ini tidak membedakan laki dan perempuan, tua atau muda, bodoh atau tidak, miskin atau kaya. Ia adalah pernyataan konstitusional bahwa kesetaraan dalam hukum dan pemerintahan adalah prinsip dari dasar negara Pancasila, terutama sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena itu, keterlibatan perempuan dalam pemerintahan bukanlah kebijakan tambahan, melainkan perintah konstitusi. Sebagai sebuah contoh, bukan karena dia adalah putri saya. Tolong berdiri. Beliau putri saya, anak terakhir, satu-satunya perempuan, dan saya ajarkan bahwa yang namanya perempuan itu harus bisa segalanya. Tetapi tentu kita tidak boleh melawan kodrat. Maka kita tetap adalah akan menjadi seorang ibu istri dari keluarga kita. Beliau bernama Puan Maharani dan sekarang tanggung jawabnya adalah menjadi Ketua DPR atau Parlemen di Republik Indonesia. Kesadaran konstitusional tersebut sesungguhnya telah lebih dahulu hadir dalam pemikiran pendiri bangsa kami. Ayah saya, proklamator kemerdekaan bangsa Indonesia dan Presiden pertama Republik Indonesia, Dr. Insinyur Soekarno, pada tahun 1947 menulis sebuah buku berjudul Sarinah
Sarinah itu sebenarnya adalah pengasuh apa ya? Pengasuh yang membantu ketika Bung Karno masih kecil, dan disebut nama Sarinah itu mengatakan kewajiban wanita dalam perjuangan Republik Indonesia. Dalam Sarinah, Bung Karno menyatakan satu pernyataan yang sangat tegas dan visioner. Beliau menulis bahwa perempuan adalah tiang negeri. Maknanya jelas, apabila perempuan kuat, bermartabat dan berdaya, maka negara akan tetap berdiri tegak. Sebaliknya, apabila perempuan dilemahkan dan dipinggirkan, maka negara sesungguhnya sedang mengalami merapuhkan fondasinya sendiri. Bagi Bung Karno, perempuan bukan warga kelas 2. Perempuan adalah subjek sejarah. Kebebasan perempuan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari perjuangan kemanusiaan dan kebangsaan. Karena itu, Sarinah bukan sekadar buku tentang perempuan. Ia adalah teks ideologis negara yang menegaskan bahwa kemerdekaan politik tidak akan pernah utuh tanpa kemerdekaan perempuan. Di Indonesia saja juga banyak lahir dari sejak perjuangan tokoh-tokoh pemimpin perempuan seperti Laksamana Malahayati. Dia itu bukan nama Laksamana, tetapi beliau adalah memang jenderal dari angkatan laut yang disebut Laksamana. Namanya adalah Malahayati. Raden Ajeng Kartini, Cut Nyak Hin, Dewi Sartika, dan banyak lagi. Ibu saya saya sendiri, Fatmawati Soekarno, adalah seorang pejuang kemerdekaan bangsa Indonesia. Beliaulah tokoh yang dengan berani menjahit sendiri bendera bangsa kami pada saat dikumandangkannya proklamasi kemerdekaan bangsa kami pada tanggal 17 Agustus 1945. Hadirin yang saya hormati, ketika saya menerima amanah bahwa Presiden Republik Indonesia sebagai Presiden Republik Indonesia, bangsa Indonesia berada dalam masa transisi demokrasi yang sangat menentukan. Reformasi membuka ruang kebebasan, tetapi juga menyingkap kerentanan sosial, terutama yang dialami perempuan dan anak-anak. Dalam situasi seperti itu, negara tidak boleh bersikap pasif. Alhamdulillah, saya telah diberikan kekuatan dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membawa bangsa Indonesia keluar dari krisis ekonomi dan politik pada masa itu. Salah satu langkah yang telah saya torehkan dan lakukan untuk pemberdayaan kaum perempuan Indonesia adalah memperkuat komitmen hukum negara. Indonesia telah meratifikasi konvensi tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984. Komitmen internasional ini kami dorong pelaksanaannya melalui kebijakan nasional. Langkah konkret berikutnya adalah pengesahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang menegaskan bahwa anak, termasuk anak perempuan, memiliki hak yang wajib dilindungi oleh negara. Undang-undang ini menjadi fondasi penting karena kerentanan anak seringkali berkaitan langsung dengan posisi perempuan dalam keluarga dan masyarakat. Puncak komitmen hukum negara tersebut terhadap perempuan adalah lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Untuk pertama kalinya, negara secara tegas menyatakan bahwa kekerasan dalam rumah tangga bukan urusan pribadi,
melainkan pelanggaran hak asasi manusia. Negara hadir untuk melindungi perempuan, bukan untuk berdiam diri atas nama tradisi. Perkembangan hukum tersebut berlanjut hingga hari ini. Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual menunjukkan keseimbangan komitmen negara. Negara tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga menempatkan korban sebagai pusat perlindungan, pemulihan, dan keadilan. Penguatan hukum ini kemudian diikuti dengan penguatan kelembagaan pemerintahan. Dalam struktur pemerintahan negara kami juga telah memiliki Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Penataan ini menegaskan mandat kementerian untuk memastikan bahwa kebijakan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak terintegrasi dalam perencanaan pembangunan nasional dan daerah. Penguatan kelembagaan ini penting karena hukum tanpa institusi yang kuat akan kehilangan daya laksananya. Negara membutuhkan lembaga yang mampu mengkoordinasikan kebijakan lintas sektor, mulai dari pendidikan, kesehatan, ketenaga kerjaan, hingga penegakan hukum. Dengan struktur yang lebih jelas, kebijakan pemberdayaan perempuan tidak lagi bersifat sektoral, tetapi menjadi bagian dari tata kelola pemerintahan secara menyeluruh. Seluruh kebijakan ini menunjukkan satu hal yang sama, yakni bahwa pemberdayaan perempuan dalam pemerintahan tidak hanya soal keterwakilan jabatan, tetapi keberanian negara untuk melindungi martabat perempuan dalam kehidupan nyata. Hadirin sekalian, universitas memiliki peran yang sangat-sangat strategis dalam perjuangan ini. Universitas bukan hanya pusat ilmu pengetahuan, tetapi adalah ruang pembentukan nilai dan kepemimpinan masa depan. Princess Nora bin Abdurrahman University, saya terbayangkan seperti apa Princess Nora. Beliau tentu seorang perempuan yang sangat tinggi. Keahliannya dan cara berpikirnya merupakan pikiran-pikiran yang futuristik sehingga berani membuat sebuah universitas. Berdiri sebagai bukti bahwa pendidikan adalah jalan utama pemberdayaan perempuan. Ilmu pengetahuan dan kebijakan publik harus berjalan beriringan. Pemerintahan yang kuat membutuhkan dasar intelektual yang kokoh. Ilmu pengetahuan membutuhkan keberanian politik agar dapat mengubah realitas yang terjadi di sosial keadaannya. Disinilah pertemuan antara kampus dan negara menemukan maknanya. Hadirin yang saya hormati dan sayangi, saya menutup pidato ini dengan sebuah keyakinan bahwa pemberdayaan perempuan dalam pemerintahan bukanlah ancaman terhadap agama, budaya, atau tradisi. Justru sebaliknya, ia adalah pelaksanaan dari nilai-nilai keadilan, tentunya yang diajarkan oleh Islam, ditegaskan oleh konstitusi, dan diwariskan oleh sejarah. Negara yang menempatkan perempuan sebagai subjek penuh dalam pemerintahan adalah negara yang percaya pada masa depannya sendiri. Sekali lagi, atas kehormatan yang diberikan kepada saya hari ini, saya sungguh-sungguh bangga bahwa dari perempuan saya diberikan Dr. Honoris Causa ini. Terima kasih kembali setulus-tulusnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menemani pagi Anda dengan informasi-informasi terbaru, satu langkah lebih dekat, satu langkah lebih mencerahkan. Saksikan Kompas Pagi hanya di Kompas TV, channel 11 di televisi Anda.